berdoa dulu, salah satu memimpin untuk berdoa. Sebelum mengawali kita pada siang hari ini, berdoa mulai. Dilanjutkan. Berikutnya, ayo dilanjutkan lagi. Berdiri semua. Ayo semua berdiri. Menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian sudah siap untuk menerima materi dari saya? Siap? Terima kasih. Sebelumnya saya tanya dulu, siapa yang hari ini tidak masuk? Siapa? Itu. Terus? Berarti 3 anak ya. Apa? Alasannya tidak masuk kenapa? Sakit. Yang satunya? Izin. Terima kasih. Sebelum ke materi hari ini ya, saya mau sedikit berkenalan dengan kalian ya. Apa ada yang sudah tahu dengan saya? Belum? Mungkin ada ya, sebagian sudah ada. Itu ada tetangga saya. Saya perkenalkan ya. Nama saya Agustiningsih ya. Rumah saya sebelah selatan dari sekolah ini yaitu Dusun Tempel ya. Saya dulu pernah mengajar di SMP ini ya. Kebetulan pada saat P3K saya lulus ditempatkan di SD ya. Jadi saya mengajar di SMP ini kurang lebih sudah 20 tahun ya. Akhirnya sekarang saya berada di SD Banjarsari 1 ya. Mungkin di sini ada murid saya yang dari SD itu ya. Kemudian tetangga saya itu Bima ya. Terima kasih kalian semua telah membantu saya ya untuk praktek PPL hari ini. Mungkin nanti ada kelanjutannya ya. Tolong nanti saya dibantu dengan sebaik-baiknya. Semangat ya. Terima kasih. Untuk mengingat ya materi yang kemarin, coba nanti yang bisa angkat tangan ya. Ini hanya mengingat materi yang sudah saya berikan kemarin. Coba
Apa yang dimaksud dengan komponen ekosistem? Yuk, komponen ekosistem ada berapa? Ada berapa macam? Ada, ya? Ada berapa? Ada 2 macam. Apa saja? Belum masuk lupa. Komponen biotik dan abiotik, ya. Komponen biotik berarti terdiri dari makhluk hidup. Kemudian yang abiotik yaitu yang terdiri dari benda tak hidup. Coba diberi contoh yang merupakan contoh komponen biotik, ya. Bentar. Contoh komponen biotik. Ya, hewan, dan mikroorganisme. Betul ya? Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Sekarang yang komponen abiotik. Ayo, siapa sing iso? Ya, coba sampean sik le. Bentar. Ya, komponen abiotik contohnya Tanah, air, cahaya matahari. Tanah, air, cahaya matahari. Beri tepuk tangan untuk teman kalian, ya. Ya. Kemudian ekosistem. Sampean mesti sudah dengar ekosistem, interaksi antara makhluk hidup dalam ekosistem. Apa ekosistem itu? Coba yang bisa mengatakan iya. Apa ekosistem? Sistem adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Betul sekali ya. Jadi ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan di sini bisa berupa biotik, bisa juga berupa abiotik. Terima kasih masih ingat dengan materi yang kemarin. Ini mengingatkan kembali ketika kita melaksanakan pengamatan ya 4 hari yang lalu ya. Ini identitas saya ya. Saya dari SDN 1 Banjarsari. Kebetulan praktek PPL dari UNESA ya, diberikan mandat untuk melaksanakan PPL di SMP Negeri 1 Meronggot ya. Ini materi yang telah kita pelajari beberapa hari yang lalu ya. Kita kaitkan dengan pengamatan. Adapun tujuan pembelajaran ya. Tuh. Kemudian kompetensi yang akan kita capai ya. 1. Mendeskripsikan dan menerapkan konsep-konsep interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Kemudian yang kedua, menggunakan dan menerapkan kegiatan dan sikap ilmiah dalam pembelajaran interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi nanti setelah kalian pengamatan kemarin mengidentifikasi, nanti diharapkan bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Berikutnya, tadi sudah dijawab oleh temanmu ya, ekosistem ya, hubungan atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian berikutnya, komponen di dalam ekosistem ya, terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Biotik meliputi binatang, tumbuhan, dan manusia dan mikroorganisme. Kemudian yang abiotik meliputi benda mati atau benda tak hidup.
apa cahaya ya, tanah, air, suhu ya, itu contohnya. Berikutnya ini jenis-jenis dari ekosistem. Ada ekosistem darat, ada ekosistem air ya. Di sini air contohnya meliputi ada air asin, ada air tawar dan ada juga air payau ya. Berikutnya ekosistem darat ya, meliputi ekosistem dan kemudian gurun atau padang pasir. Berikutnya perubahan ekosistem. Jadi ekosistem ini akan berubah ya kedudukannya apabila dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Misalkan karena disebabkan gunung meletus ya, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Berikutnya, nah ini saya mengingatkan kemarin pada saat kita koordinasi untuk pengamatan. Masih ingat? Masih ya? Nah, ini pada waktu kita koordinasi. Kemudian tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari ya. Nah, ini ketika kita menuju ke tempat untuk pengamatan, mulai dari belakang kelas sampai dengan di ujung barat sebelahnya musola ya. Nah, di situ kemarin kalian melakukan pengamatan ya, mulai dari sebelah timur kalian sudah melakukan pengamatan ya. Selanjutnya ini proses melakukan pengamatan. Jadi ini sudah di bagian paling ujung ya. Kemarin kalian sudah melaksanakan identifikasi ya. Nanti materi ini kita hubungkan dengan interaksi ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya. Setelah kalian melihat kemarin di pojok sebelah barat ada tanaman apa? Pojok sebelah barat ada tanaman mangga. Tanaman mangga kemarin itu ada buahnya apa tidak? Nah, pada saat musim buah ya, saat ini tanaman mangga tersebut tidak berbuah ya. Kenapa? Kenapa? Kalian ingin tahu apa tidak? Nah, karena kalian ingin tahu, nanti silahkan untuk mengidentifikasi ya. Kenapa kok jari ini kalian tadi mengatakan tidak berbuah? Setelah melihat di lingkungan ya, lingkungan tempat pohon mangga tumbuh itu, kalian melihat yang di bawah apa tidak kemarin? Melihat ada apa? Hasil identifikasi ada apanya? Ada pecahan genting, ada batu bata, ada apa lagi? Ada batu, ada kayu, ada sampah. Ya. Berdasarkan pengamatan kemarin, ya, nanti saya beri LKPD, ya. Jadi nanti silakan dikerjakan sesuai petunjuk. Ada lembar bacaan ya, nanti dibaca ya. Kemudian hasil mengidentifikasi di sebelah barat pada tanaman mangga, coba nanti di buku, kan sudah dituliskan di buku toh ya. Nah, nanti silahkan digunakan untuk mengisi LKPD ya. Coba kelompok 1. Kelompok 1 mana? Ini, Mbak. Dikerjakan sesuai petunjuk, waktunya maksimal 15 menit. Kelompok 5. Waktunya 15 menit ya. Dikerjakan bersama-sama. Kelompok 4
Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 6. Kelompok 2 ya. Coba dilihat, dituliskan dulu nama anggota kelompoknya ya. Kalau ingat diberi nomor absen. Setelah dituliskan anggotanya, dilihat petunjuk untuk mengerjakan LKPD. Nah, pada kotak ya, ini nanti diisi dengan hasil identifikasi pada tanaman mangga yang ada di pojok sana, kenapa tidak berbuah ya. Nanti misalkan jawabannya tidak cukup, silahkan dituliskan di halaman belakangnya ya. Mengerti? Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Silahkan bertanya. Sudah jelas? Silahkan dikerjakan ya, kerjasamanya nanti akan saya ambil penilaian ya. Jadi jenenge kelompok harus dikerjakan secara bersama-sama. Waktunya 15 menit. Boleh membaca lembar bacaan, boleh membaca buku paket IPA. Kerjakan bersama. Kalau ada kesulitan, silahkan bertanya ya. Udah, nggak ada kesulitan? Bisa mengerjakan?
Ayo, kenapa kok tidak bisa hidup sendiri? Tanaman mangga termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri, tapi membutuhkan apa? Komponen yang lain, misalnya komponen abiotik atau golongan benda-benda tak hidup. Ya, bentar. Saya lanjutkan lagi ya. Tanaman mangga tadi tidak bisa hidup sendiri, tapi memerlukan komponen yang lain. Misalkan komponen abiotik. Untuk tempat hidup tanaman mangga menancap di mana? Di tanah. Tanah termasuk komponen abiotik. Kemudian apa lagi? Untuk apa lagi? Untuk proses membuat makanan dinamakan apa tadi? Fotosintesis. Ya. Tanaman mangga juga membutuhkan apa saja? Air. Kemudian cahaya matahari. Apalagi CO2. Nah, kalau tidak ada komponen abiotik yang utama itu, tanaman mangga berarti tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Kalau tidak ada fotosintesis, tidak menghasilkan zat makanan, mana mungkin tanaman mangga tadi bisa apa? Berbuah. Ya, jadi dari hasil fotosintesis ya diedarkan ke seluruh tubuh tanaman ya. Kemudian ada sebagian yang disimpan glukosanya untuk apa? Dalam rangka pembentukan bunga dan buah ya. Jadi kalau fotosintesis tidak berjalan, terhambat, maka pembentukan bunga dan buah juga akan terhambat ya. Jadi antara komponen biotik dan komponen abiotik harus sama-sama apa? Harus saling membutuhkan, saling berinteraksi. Mari kita buat kesimpulan yang pertama. Tadi saya sudah mengatakan bahwa apa tadi? Makhluk hidup apa? Makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri, tapi membutuhkan komponen-komponen yang lain. Contohnya komponen abiotik. Kita buat kesimpulan bersama-sama ya. Makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri, tetapi apa? Bergantung dengan makhluk hidup yang lain Kemudian apalagi? Yang kedua, makhluk hidup apa? Bergantung pada komponen abiotik. Misalnya apa tadi? Misalnya tanah termasuk unsur hara ya. Kemudian apa lagi? Air.
CO2, terus cahaya matahari. Mungkin ada yang ingin menambahkan kesimpulan dari pengamatan kemudian LKPD tadi. Silakan yang ingin menambahkan kesimpulannya. Ya? Apa? Apa, Mbak? Udara, oksigen. Iya, boleh. Oksigen atau O2. Sudah cukup? 2 saja. Jadi dari pengamatan ya, kemudian kalian mengidentifikasi tadi, dapat kita simpulkan itu makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri, tetapi bergantung dengan makhluk hidup lain. Yang pertama. Yang kedua, makhluk hidup bergantung pada komponen abiotik, misalkan tanah, air, CO2, cahaya matahari maupun O2 atau oksigen, ya. Dari sini ada pertanyaan? Silakan bertanya. Yang belum dipahami, yang belum dimengerti, silakan bertanya, enggak apa-apa ya, jangan takut salah. Sudah cukup? Sudah tidak ada pertanyaan? Dari pembelajaran hari ini ya, saya harapkan setelah mengetahui kenapa tanaman mangga tidak dapat berbuah. Nah, ternyata penyebabnya diantaranya yang sudah kalian identifikasi tadi ya. Jadi nanti bisa, saya harapkan bisa diterapkan di lingkungan sekitarnya. Misalkan di rumah, nyapo toh tanaman kok enggak bisa berbuah. Misalkan ada tanaman buah di halaman, kok tidak berbuah, kenapa? Nah, karena kalian sudah mengidentifikasi, paling tidak bisa, oh misalkan karena tanahnya terlalu keras. Berikutnya misalkan, oh airnya kurang, ya. Atau kekurangan unsur hara, perlu diberi pupuk atau kompos dan sebagainya, ya. Jadi tumbuhan, ya, manusia, hewan itu sama-sama bergantung dengan makhluk hidup lain, termasuk komponen abiotik, ya. Sudah cukup? Bisa dipahami? LKPD yang belum dikumpulkan silahkan dikumpulkan dulu ya. Yang dikerjakan tadi ditaruh di sini. Salah satu wakil kelompok mengumpulkan ke depan. Ya dirapikan. Semoga pembelajaran yang sudah bersama-sama kita laksanakan ya nantinya bermanfaat untuk kalian ya. Berikutnya ini ada soal dibagi, Mbak. Tolong dibagi, dibagi. Belakang ya, kalau kurang kasihkan belakang. Kalau sisa kasihkan belakang. Semua.
Sudah semua? Sudah semua? Nah, dari pembelajaran ini marilah kita buat refleksi ya. Coba semua sudah menerima? Dibaca belum? Dibaca dulu. Dibaca dulu. Silakan diisi sesuai pertanyaan di kertas tadi. Itu boleh, misalkan tidak bisa mengungkapkan ya, misalkan dari pembelajaran ini saya sangat senang sekali, ada manfaatnya apa ya. Terus karena senang digambarkan dengan apa, emoticon juga tidak apa-apa. Sesuai dengan isi hati masing-masing ya, sesuai dengan keinginan sendiri. Di gambar yang besar tidak apa-apa, itu untuk menyampaikan ungkapan kalian. Sudah? Coba nanti bersama-sama diangkat ke atas ya. Sudah semua? Sembarang wis pokoknya sesuai keinginan hati. Ini refleksi dari kegiatan pembelajaran kita saat ini. Coba dibuat refleksi. Sudah ya? Saya hitung sampai 3, ditunjukkan ke atas sambil berdiri ya. Sudah semua? Sudah. Ayo yang belum. Wes ya, semua sudah. 1, 2, 3. Ayo dia berdiri semua. Diangkat, ditunjukkan temannya berhadapan-hadapan. Nah. Ya. Sudah, terima kasih. Duduk kembali. Berikutnya untuk mengetahui sampai di mana kalian dapat menyerap materi yang barusan kita pelajari bersama, silahkan ini nanti dikerjakan. Waktunya 2 menit saja. Ayo, waktunya 2 menit. Dibaca. Nanti mengumpulkannya sama-sama dengan yang tadi. Sudah? Ini ya, ke belakang, kasihkan belakang, Mbak. Sudah. Nanti dikumpulkannya bersama-sama dengan yang itu ya. Dua menit saja. Ada yang belum? Itu kelebihan. Ini yang belum ke sini. Kelompok 3 yang belum. Sudah, Le. Dijawab sesuai dengan kemampuan sendiri-sendiri.
yang sudah dikumpulkan ke depan bersama-sama yang tadi, refleksi, lembar refleksi. Ditaruh di depan sana. Ayo, salah satu membawa ke depan. Ayo, sudah 2 menit, silahkan dibawa ke depan. Sudah? Tidak apa-apa, nanti tak susun sendiri. Sudah, dibawa ke depan. Dibawa ke depan. Sudah semua? Sudah semua? Untuk pertemuan kali ini saya cukupi ya. Sudah saya selesaikan sampai di sini. Untuk pembelajaran yang akan datang silahkan dipelajari untuk materi bentuk-bentuk interaksi makhluk hidup ya, seperti simbiosis itu ya, nanti bisa dibaca di buku ya. Terima kasih apabila Bu Agustin tadi dalam menyampaikan materi ada kesalahan ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu, nggak apa-apa ya. Waktunya istirahat, iya. Udah, boleh istirahat. Istirahat dulu, nggak apa-apa ya. Ini sebentar. Assalamualaikum Bu Devi, Prof. Erman.